Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dalam ayat tersebut sangat terkenal bahwa diciptakan pertama Allah menciptakan makhluk siapa? Manusia, yaitu Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya kami. Di sini mengatakannya pakai ini, sesungguhnya saya. Biasanya kalau Al-Quran itu kalau melibatkan yang lain biasanya inna, sesungguhnya kami. Nah, tapi kalau hanya Allah saja biasanya pakai kata-kata ini, sesungguhnya saya. Tapi kalau ada kata-kata inna biasanya ya dia melibatkan sesuatu yang lain. Contoh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nahnu nazzalna menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami dalam terhadap Al-Qur'an lahafizun, sungguh akan menjaganya. Pakai kata-kata kami di situ. Tapi kalau di sini menciptakan Nabi Adam, sesungguhnya saya. Dalam artian bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu ada andil yang lain, maka disebutkannya inna, sesungguhnya kami. Karena turunnya Al-Quran lewat malaikat Jibril, ada nanti kemudian disampaikannya lewat mimpi atau lewat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada keterlibatan yang lain. Contoh lagi keterlibatan yang lain dalam ayat-ayat yang lain, nahnu narzukuk, sesungguhnya kami yang memberikan kalian rizki. Nah, pakai kata-katanya kami, karena Allah dalam memberikan rizki kepada manusia itu bisa jadi lewat petani, bisa jadi lewat pedagang, bisa jadi dari orang memberi atau dari jual beli dan sebagainya. Dan ada keterlibatan selain Allah. Tetapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, pakai kata-kata ini, sesungguhnya saya ja'ilun fil ardi khalifah,
menjadikan Nabi Adam fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat mengatakan, apakah kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami sungguh mensucikan dengan bihamdika, memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, menjawabnya, inni, sesungguhnya saya, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jawaban Allah seperti itu. Seakan-akan dari cerita ini para malaikat ini protes terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap penciptaan Nabi Adam, karena ditakutkan nanti akan membuat kerusakan dan menjadikan pertumpahan darah. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka kemudian wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda semuanya. Kemudian bertanya kepada para malaikat, silahkan kalian sebutkan dengan nama-nama yang ada. In kuntum shadiqin, jika kalian menjadi orang yang kalau memang kalian itu benar, apa yang kalian sebutkan itu benar. Maka para malaikat menyebutkan, saking tawaduknya, karena malaikat tidak mengetahui kecuali diberi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau berikan, ajarkan itu. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta, ya Engkau, al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka kemudian kata tasbih ini dipakai oleh para diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya semua ilmu yang kita punya itu adalah diajarkan oleh Allah semuanya. Maka biasanya orang itu kalau ceramah mesti diawali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biasanya supaya orang itu di dalam menyampaikan, dia benar-benar ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Makanya kayak Kiai Sukron atau siapa, biasanya penceramah di awal ceramahnya mesti membacakan ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim, untuk mengingat bahwasanya dia tidak punya ilmu apa-apa kecuali ilmu itu dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tahu bahwa qala ya adamu ambihum bi asmaihim, falamma ambahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian gantian Nabi Adam yang ditanya. Nabi Adam sebutkan semua apa bentuk ini semuanya, nama-nama ini semuanya sebutkan. Maka kemudian disebutkanlah oleh Nabi Adam. Allah mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian wahai malaikat, sesungguhnya kami mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui yang kalian terangkan dan yang kalian tutup-tutupi. Itulah yang kalian sembunyikan. Maka setelah itu Allah meminta kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka bersujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolak dan menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kafir. Ketika disuruh bersujud, para malaikat semuanya mau kecuali iblis yang tidak mau. Makanya iblis disebutkan adalah diartikan yang membangkang. Dilanjutkan di ayat ini, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kemudian kami katakan, wahai Adam, tinggallah kalian bersama istri kalian, bersama istrimu di surga, dan makanlah apa yang ada di sana. Nikmatilah apa yang ada di sana. Berbagai makanan apa yang ada di sana sesukamu. Tetapi wala taqraba, dan janganlah kalian dekati pohon ini. Ada yang tidak diperbolehkan untuk didekatinya. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maka kalau kamu mendekati pohon tersebut, menjadilah berbuat zalim, yaitu tidak mengikuti peraturan di sana. Maka dari itu, ketika diciptakannya Nabi Adam dan Hawa, kemudian setelah disuruh bersujud kepadanya, kepada Nabi Adam, para malaikatnya mau bersujud, tetapi ada yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Kemudian Nabi Adam bersama istrinya disuruh untuk bisa tinggal di surga. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan surga ketika keduanya berada di surga. Dan kami berfirman, turunlah kalian dari surga itu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam mendapatkan beberapa kalimat doa-doa dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubat dari Nabi Adam. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Bahwasanya Nabi Adam beserta istrinya tentu ada godaan pada waktu itu, yaitu dari godaan iblis, orang ketiga. Ketika ada godaan, kemudian tergelincir dari godaan tersebut, yang bisa menjadikan dia dekat lagi dengan Allah adalah mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, yaitu doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kehebatan doa daripada Nabi Adam. Disebutkan Nabi Adam diturunkan setelah dikeluarkan dari surga. Diturunkan di mana, Pak? Di mana ya? Di India. Katanya di India. Kalau siapa lagi? Istrinya Siti Hawa diturunkannya di Mekah, di Jeddah, ya kan? Makanya di Mekah, di sana dijadikan namanya Jeddah. Jeddah kan artinya nenek, ya kan? Nah, ketika dari India kemudian bertemulah di Jeddah itu, bertemu dengan Siti Hawa. Jadi Siti Hawanya nggak kemana-mana, menungguin. Dengan tentunya karena adanya perbuatan dosa tadi, diberikanlah cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu tadi apa? Dikeluarkan kenikmatannya, sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan yang tadinya pakaian sudah ada, makanan sudah ada, tempat tinggal sudah ada. Kemudian karena berbuat dosa, berbuat kekeliruan Nabi Adam, maka kemudian diberikan cobaan, yaitu tidak pakaiannya, fasilitasnya dikurangi semuanya. Maka kemudian harus mencari sendiri di dunia ini. Habis itu dengan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada juga nanti kalau spesial daripada para nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Kalau Nabi Ibrahim ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala
kemudian dikumpulkan oleh Raja siapa? Namrud dan para kaumnya karena dianggap membangkang dan mau merobohkan berhala-berhala. Maka kemudian ketika dibakar baca doanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dengan berdoa itu kemudian Allah angkatlah panasnya itu. Begitu pula dengan kehebatan doa yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus terkenal dengan Nabi yang keluar dari kaumnya. Keluarnya kenapa? Karena kaumnya sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya. Maka kemudian Nabi Yunus meninggalkannya, naik kapal. Maka kemudian mau tidak mau dia harus masuk ke dalam laut itu dan dimakan oleh ikan. Tapi kemudian dengan penyesalannya Nabi Yunus berdoa. Doa yang terkenal yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Kalau doa yang diajarkan Nabi Musa Pak. Nabi Musa diajarkan oleh Allah ketika menghadapi siapa? Raja Fir'aun. Kita sering membacanya ketika mau belajar. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dari doa-doa tersebut tentu mempunyai keistimewaan. Ya, kalau bisa sering dibaca juga. Karena sudah ketahuan mujarabnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga beberapa doa-doa daripada nabi-nabi yang lainnya. Itu kita bisa amalkan. Ada buku doa-doa khusus dari Al-Quran itu. Namanya ada yang mengumpulkan itu. Kalau di Jakarta itu ada Kiai Syarif Rahmat itu. Beliau punya kitab kumpulan khusus buku tentang doa-doa yang ada di Al-Quran, dinamakan munajat khusus yang ada di Al-Quran. Ada Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin, Rabbana afriq alaina sobro wa tawaffana muslimin. Banyak sekali doa-doa di Al-Quran dikumpulkan di dalam satu buku namanya munajat. Di Play Store ada juga. Nah, itu doa-doa khusus Play Store book. Nah, ada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu saja. Semoga apa yang kita baca bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan kita bisa mengamalkan doa-doa yang oleh Allah berikan kepada para nabi-nabinya. Kelihatannya simpel, tapi perlu dan banyak perjuangan. Nyatanya Nabi Zakaria berdoa bertahun-tahun.
Nabi Nabi Adam berapa tahun itu bertemu dengan Siti Hawa. Doanya selalu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka doa-doa itu kemudian diajarkan dibaca juga setelah sholat. Karena doa setelah sholat katanya mustajab juga. Nah, bisa terkabul oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.